kembali di channel Pendidikan, sebuah channel yang mengangkat tema-tema atau isu-isu aktual ya, dari kelompok studi pendidikan, dari kelompok studi pendidikan. Alhamdulillah, Sobat Muda, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ya dengan tema yang sangat krusial bagi sebuah organisasi, tema kaderisasi. Nah, bersama kita di sini sudah hadir ya tamu dari relawan Muhammadiyah, Mas Rio ya. Mas Rio relawan Muhammadiyah ya. Kemudian hadir juga biasa nih Mas Zaki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio ini ya. Kita akan berbincang santai. Kita akan mendalami tentang tema kader itu tema yang krusial. Memang Muhammadiyah itu memerlukan kader untuk meneruskan estafet dan mewujudkan cita-cita. Nah, kalau kader-kadernya juga perlu yang militan, Mas. Yes, harus. Kalau tidak militan itu akan keropos. Nah, makanya setelah melihat hasil kajian riset ini kita tertarik untuk ngobrolkan ini dengan Mas Rio dan Mas Zaki ya. Baik. Jadi nanti gini ya, kita akan mengungkap pengalaman-pengalaman di lapangan ya tentang proses kaderisasi dan kita sambil ulas seperti itu ya. Oke, saya ke Mas Rio dulu ya, Mas Zaki ya. Yes. Mas Rio, ini pertama kali datang ke sini ya? Iya, pertama kali. Gimana rasanya kita undang nih? Waduh, kita ngobrol santai aja untuk sohib-sohib muda ya. Mas Rio ini bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Dwi Cahyono. Saya dari Jepres ya. Saya dulu sekolah lulusan SMA di SMA Muhammadiyah Program Khusus. Terus saat ini saya baru sibuk di kegiatan kerelawanan. Relawan Muhammadiyah Solo ya. Muhammadiyah. Ya, baik, Mas Rio. SD, SMP, SMA itu di sekolah Muhammadiyah ya? Iya. Kebetulan dari TK juga. TK Aisyah. TK Budi Mulya. Oh, Budi Mulya. Terus TK Budi Mulya, SD Muhammadiyah PK, SMP Muhammadiyah PK, SMA Muhammadiyah PK. wah, pecinta PK. Oh iya. Ya. Kenapa kita undang di sini? Ada hal yang inspirasi dari Mas Rio yang perlu kita kita ulas ya. Baik, Mas Rio, mungkin awal ketertarikan Mas Rio di kegiatan relawan, Mas Rio bisa cerita nggak awalnya seperti apa yang terjadi ketika di sekolah itu? Untuk ketika di sekolah itu saya dulu kan sebelum di kerelawanan ya. Iya. Saya dulu suka sama kegiatan yang dia kegiatan di luar lapangan, di luar ruangan. Di luar ruangan, menyukai kegiatan itu ya. Iya. Seperti contohnya Hawi, Sepuluh. Jadi memang dari dulu tuh suka kegiatan yang di luar ruangan, di lapangan lah gitu. Jadi awal itu dulu pengen masuk HW 10 tahun ikut DSD itulah. Iya. DSD, tapi dulu pas waktu diklat ada diklat DSD, itu saya kebetulan baru cedera ankle, jadi tidak bisa mengikuti itu. Terus sebulan 2 bulan kemudian dapat info bahwa dari SAR Muhammadiyah atau MDMC itu membuka diklat SAR Muhammadiyah Jawa Tengah. Iya. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Mulai tertarik untuk masuk relawan ya. Masuk relawan ketika ada pelatihan ikut ketika di SMA waktu itu ya. Kelas 1 kelas 2 ya? Kelas 2 SMA ikut pelatihan SAR di Jawa Tengah. Nah, itu yang menjadi awal. Baik, nanti kita eksplorasi ya pengalaman Mas Rio tentang proses-proses di lapangan kaderisasi tersebut sampai saat ini relawan pengalaman yang menarik apa seperti itu ya. Nah, tapi memang gini, kaderisasi itu memang sebuah keniscayaan ya Mas Zaki ya. Jadi memang Mas Zaki ini terkait ini ya Mas, kader itu kan kita tahu prosesnya itu ada yang secara struktural atau disebutnya itu kader ini ya, kader utama, perkaderan utama dan perkaderan fungsional. Mungkin
Mas Jaki bisa mengulas sedikit tentang dua karakter kaderistik ini seperti apa biar nanti Sohib Muda bisa ada gambaran sebelum masuk ke Mas Rio dari pengalamannya ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi di Muhammadiyah itu ya sebagaimana dengan organisasi yang lain, mereka kan punya struktur. Iya. Nah, di dalam struktur itu ada bagian-bagian gitu ya. Kalau di Muhammadiyah ada namanya majelis dan lembaga. Iya. Kalau orang-orang kalau personal yang masuk ke majelis-majelis dan lembaga itu biasanya memang punya sistem pengkaderan. Iya. Kalau pengkaderannya itu kalau yang di Muhammadiyah itu ada namanya mungkin lewat sistem pengkaderan yang struktural itu Baitul Arqam ya. Iya. Jadi setiap pengurus BDM, PCM, PRM itu pengurus BDM baik dalam organ-organnya majelisnya pasti ada pengkaderan namanya Baitul Arqam. Baitul Arqam. Mesti ada. Baitul Arqam itu masuk ke kalau dalam secara teori perkaderan utama namanya. Utama ya, perkaderan utama itu mesti. Nah, di situ memang diperlukan dalam artian biar tahu apa sih Muhammadiyah. Dalamnya seperti apa, ideologinya seperti apa, ideologinya seperti apa itu perlu. Kemudian kalau di organisasi otonom itu organisasi yang menjadi sayapnya Muhammadiyah itu ya. Iya. Kayak IMM, IPM, HW itu punya sistem sendiri-sendiri. Kalau HW punya apa tadi namanya? Dewan Supli daerah. Dewan Supli. Terus kalau di IPM ada Taruna Melati itu ya. Gitu. Taruna Melati itu bisa berjenjang sampai nasional. Iya. Yang saya tahu di Solo yang pas sampai Taruna Melati nasional tuh almarhum Pak Bekti Soeharto itu sampai nasional. Iya. Itu kan memang struktural seperti itu. Iya. Tetapi kita itu kan lembaga dakwah. Iya. Lembaga dakwah itu mesti bersinggungan dengan masyarakat gitu. Iya, betul. Bersinggungan dengan masyarakat. Ketika bersinggungan dengan umat masyarakat, maka struktural itu tidak terlalu berfungsi karena struktural di dalam ya. Nah, kemudian di luar ini fungsional di luar. Oke. Kayak masjid, di masjid ada takmirnya, ada jamaah kuliah subuhnya. Kemudian kalau di bagian MDMC ada namanya relawan. Jadi relawan tuh ya kader tapi belum masuk fungsional. Dan kalau dimasukkan struktural nanti malah layu sebelum berkembang. Wah ini menarik, saya muda ya. Ada analisis ya. Biarkan di luar, yang di dalam biarkan di dalam, yang di luar biarkan di luar. Karena kalau ikut di dalam tuh biasanya mengikuti struktur kan. Jadi ada bagian yang memang rigid, kaku, ya, gitu, kaku. tetap. Tapi ada bagian yang fleksibel gitu. Ini fleksibel, relawan kan. Pengalaman Mas Rio gitu. ya, oke. Relawan itu fleksibel, itu perlu. Ini baru mau menyentuh ya, ini sudah mulai disinggung ini tentang pengkaderan dan sudah masuk substansi ya, tentang mana yang lebih efektif, apakah pengkaderan utama dan pengkaderan fungsional. Tapi kebetulan dua-duanya ada di Muhammadiyah. Nah, dua-duanya ada di Muhammadiyah. Nah, ini kita akan, ini apakah yang dilakukan Mas Rio yang tadi pelatihan SAR itu bisa masuk kategori pelatihan fungsional ya? Fungsional, karena dia kan memang bagian dari tugas dari lembaga penanggulangan bencana. Tetapi kan ini lebih ke lapangan. Ke lapangan, oke. Ya, lebih di luar struktur. Baik. Ya. Kita cross check ke Mas Rio kegiatan-kegiatan ketika di lapangan itu. Oke. Baik, waktu kelas 2 SMA ikut di Pati ya, di mana? Di Kudus. Pelatihan selama seminggu. Selama 4 hari. 4 hari, oke. Itu ceritakan pengalaman apa yang menarik ketika dilatih di sana Mas Rio? Pengalaman yang menarik ya sebenarnya banyak sih tak. Ya. Dulu waktu itu pertama kali persiapan di diklat itu. Dulu kan saya dari Solo bareng 3 orang, sama Mas Sihan, sama Mas Dava juga. Kebetulan satu kelas juga sama mereka. Jadi dulu mencari persiapan itu sangat-sangat berat itu, karena dari basic kita kan dulu memang nggak orang awam, kita nggak tahu apa-apa. Iya.
Terus kita ikut diklat itu persiapannya itu banyak ternyata. Seperti tas karir, terus bawaannya apa aja dan lain-lain kan banyak. Jadi agak cukup sulit ya, untuk menyiapkan itu. Iya, karena belum tahu ya, Belum tahu. belum pernah ngalami tapi ingin ikut Iya. dan sampai tingkat langsung provinsi loh ya. Langsung wilayah. Langsung wilayah ini. Ya, Passion ya tadi. ya. Ya, menarik ini. Oke, lanjut Mas Yo. Terus? Setelah itu kita bertiga berangkat ke Universitas Aisyah, dulu namanya Universitas Aisyah di Kudus. Sekarang sudah ganti nama kayaknya. Nah, itu kita di sana datang H-1. Iya. H-1 jadi malamnya sebelum diklat. Kita datang, kita istirahat di sana. Terus untuk pagi besoknya kan jadwal pertama untuk diklat itu kan ada diklat ruangan. Nah, Kelas ya? Iya, jadi seperti kelas lah. Oh, asik ya waktu itu wah masih di Asik ya. Halo. Karena dulu pas waktu diklat ruangan itu kita kan ada pemateri yang menerangkan di depan pakai LCD. Terus yang di belakang tuh santai kan. Santai. Ya, santai bisa sambil ngobrol-ngobrol, bisa sambil apa gitu. Jadi pandangannya wah asik. Ya, Iya, asik iya. seru gitu. Iya. Setelah itu momen yang ya itu sedikit kaget karena setelah diklat ruangan kita langsung dikumpulkan di suatu tempat di lapangan itu. Kita disuruh dijelaskan tata tertib. Kita jelaskan tata tertib tentang diklat, dari tidak boleh, semisal tidak boleh membawa apa aja, terus peraturannya gimana, sampai ya inilah kaget lah sebagai orang awam kan, sebagai orang gini rasanya diklat itu. Ternyata nggak seenak yang dibayangkan. Ya karena kan fungsinya kan juga untuk mungkin menyeleksi lah, menyeleksi tugas ya. Jadi begitu. Saya itu dulu 4 hari, 1 hari diklat ruang, terus 3 harinya diklat lapangan. Di mana? Di Gunung Di Muria? Gunung Muria, gitu, di Gunung Muria, di Kudus itu. Gunung Muria. Ya, Oke. jadi tiga hari, dan kebetulan itu 4 hari itu hujan terus kan. Dari pagi, Iya. siang, sore hujan terus. Itu sangat- Wah, berarti tantangannya ekstrim Iya. ya. Iya kan Di- kuat. Nah, oke. Di Gunung Muria itu ya ada pengalaman eksplorasi yang menarik. Jadi awalnya mungkin gini Mas Yo, mau tidak ada bayangan sama sekali Iya. untuk kegiatan di lapangan di Gunung Muria. Ke gunungnya itu jalan kaki ya Mas ya? Iya, jalan kaki. Dan luar tidak lewat jalur pendakian kan, kita muter. Muter. Iya. Oke, nanti ada pengalaman yang menarik. Nah, oke. Pengajaran sampai seperti itu, kelas 2 SMA Mas Terus Zaki. rasanya gimana? Oke, Mas Kecewa, Eko. marah, apa rasanya gimana? itu gimana ya, Tan? Kayak di sisi lain capek, terus di sisi lain mau marah tapi nggak bisa, tapi di sisi lain ini seneng juga karena kegiatan di lapangan, dapat ilmu baru, dapat Passion materi-materi namanya. baru. Iya. Oke. Terus pengalaman yang menarik di Gunung Muria itu, Mas Rio bisa diceritakan nggak dari perjalanan ini ya, long march apa sempat long march? Kalau long march Nanti pas pulangnya, oke. Jadi perjalanan itu kita dari Universitas Asia itu Iya. kita dinaikkan truk, bareng-bareng, kita membawa tas carrier kita masing-masing, kita naik ke atas ke pos pendakian Gunung Muria, masih di bawah. Itu kita tidak dilewatkan jalur pendakian, jadi kita dilewatkan jalur yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi agak sedikit ya muter Muter, ya. Yang seharusnya jalur pendakian langsung sampai, ini muter dulu. Iya, muter dulu. Dan itu pengalamannya lumayan sangat Berkesan ya? berkesan karena Oke. kita di sana diajarkan korsa untuk saling bersama-sama. Oh, bagaimana bentuk pelatihan korsanya gimana itu? Kegiatan. Jadi dulu itu kita itu korsa semisal kita minum kan, dulu kita pas diklat itu disuruh bawa botol 1,5 liter itu. Kita minum itu kita dibagi seru. Per seru itu ada sekitar 8 orang. Suatu grup ya? Iya, grup. Jadi kita dibagi kalau nggak salah itu 6 sampai 8 seru. Itu masing-masing seru semisal mau minum dikasih waktu minum sama senior sama panitia. Itu 1,5 liter itu harus rata. Harus rata. Ya. Semisal satu teguhan. Semua harus 1 teguhan. Oh gitu ya. Gitu, ya. Terus misal botol itu belum habis,
dari ujung ke ujung belum habis dibalikkan lagi. Oh, gitu. Dan itu harus kebagian semua. Oh gitu. Jadi bagian dari jiwa korsanya itu. Terus pada saat makan juga sama. Semua harus dapat satu suapan. Masak Satu sendiri suapan, di sana ya? Iya, masak Hmm. sendiri. Satu suapan. Kalau masih sisa 2 suapan ya harus Gitu harus ya. dapat semua. Oke gitu ya. Kalau mantes itu di lapangan gini, ketika materinya apa saja di lapangan yang kan 3 hari ya di iya. gunung itu ya, materinya apa saja yang diberikan Mas? Materinya yang pertama itu ada BHG atau bantuan hidup dasar. Itu lebih ke ini sih, penanganan pertama, pertolongan pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada vertical rescue atau tali temali. Oh iya. Ya itu. Terus yang ketiga itu ada IMPK, ada ilmu medan peta dan kompas. Oke. Yang keempat itu ada ini Kemuhamadiyahan. Kemuhamadiyahan Ada tetap juga. disisipkan Ada juga. Kemuhamadiyahan. Tetap ada. Ya, oke. Tetap ada. Kemudian itu ada. Seperti itu. Terus yang kelima itu ada ini pencarian ini korban. Teknik pencarian Teknis, korban. oke. Itu. Dan ketika itu usia 2 kelas 2 SMA menghadapi materi-materi seperti itu, Masnya seperti apa gambarannya? Pengalamannya waktu diberikan materi kan di sekolah belum pernah diajarkan tuh. Iya. Ya? Jadi kalau di sekolah pernah tak? Oh, pernah. Di Ketika HW di HW ya? di Oh, HW. iya. Di HW dulu kan ada tentang kompas bidik, terus tali temali. Iya, jadi dasar pada ya. saat, pada saat diklat di Gunung Muria tuh ya sedikit paham lah, paham. Tapi ternyata ilmunya itu luas, cukup banyak. Oh iya begitu. Oke, berarti belajar langsung di lapangan ya. Oh itu ya terkait. Oke, tentang proses pengkaderan tersebut, Mas Zaki ini fungsional ya. Kalau Mas Zaki melihat sistem pengkaderan yang tadi yang dilakukan yang dilaksanakan Mas Rio itu apa Mas, punya gambaran apa Mas? Itu kan berarti gini, struktural profesional itu bukan sesuatu yang Pertentangkan. Karena gini, fungsional itu untuk menyuplai yang struktural, Menunjang. jadi Baik, ya. ada support sistemnya itu. Jadi kalau struktural tidak punya kaki-kaki, ya mati suatu saat. Insya Allah Iya. mati, saya yakin. Gitu, ya. Harus ada kaki-kakinya, Iya, itu iya. mensupport itu. Makanya ada disebut pengurus, ada yang disebut warga ya. Kalau masa ini sudah masuk warga. Nah, kalau sudah pengurus, sudah kan simpatisan lah katakanlah. Simpatisan. Kalau warga itu katakanlah yang punya NBM ya. Iya, NBM. Itu warga, ini simpatisan lah. Kita butuh untuk kaki-kaki seperti itu ya. Kaki-kaki dalam artian yang menyuplai itu. Oke, iya. Betul. Bagi ya utama fungsional. Nah, kemudian Mas Rio ini berawal dari fungsional. Iya. Sehingga ini sampai saat ini masih bergabung di relawan. Masih. Tapi nggak masuk struktural kepengurusan MDMC kan, masih relawan. Oke. Makanya namanya relawan. Itu kan Relawan. lebih enak itu. Lebih fleksibel. Kalau Oke. pakai nama-nama yang hubungannya dengan struktural repot nanti. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin mendalami lebih, Mas Rio. Motivasi yang paling dalam. Karena Mas Rio kan gini, begitu lulus sekolah, terus berkhidmat di relawan tanpa masuk ke struktur perusahaan itu, motivasinya apa, Mas? Motivasinya itu karena ini sih, karena dulu kan saya melihat di Indonesia itu kan dikelilingi oleh Gunung ya. gunung Ring of Fire. Ring of Fire itu. Ring of Fire. Jadi kemungkinan bencana itu lumayan besar. Potensinya besar ya, besar. bencana. Bisa gempa, gunung meletus dan lain-lain. Bisa dilihat yang kemarin aja di Cianjur, gempa itu Gempa. lumayan cukup besar itu. Iya. Mulai dari situ melihat itu saya tertarik. Ingin ya ibaratnya kayak menolong orang lain yang sedang kesusahan. Jadi saya menempatkan diri saya seperti mereka. Maksudnya saya merasakan jika saya seperti itu, saya gimana? Gempa, terus tidak ada yang menolong atau gimana gitu. Iya. Jadi saya seperti itulah. Oke. Berapa hari di Cianjur? Oh iya, kebetulan kemarin di Cianjur saya berangkat itu saya ditugaskan dari wilayah itu sekitar
2 minggu 5 hari. 2 minggu, 2 2 minggu. minggu. Lama loh Pak itu. 2 minggu 5 hari ya, hampir ya 3 minggu ya, 1 bulan kurang ya. Iya, 1 bulan. Di Cianjur Cianjur. di lapangan langsung membantu. Padahal usia Mas Rio sekarang berapa Mas? Saya sekarang 19 tahun. 19 tahun Mas ya. 19 tahun sudah Matang juga. Oke. Ya, oke. Nggak ada dari motivasi. Nah, saya menangkap gini, dari motivasi ini berarti ada empati ya Mas ya. Jadi melihat penderitaan orang lain nanti seperti apa ini kan Mas Rio sudah ada empati, sehingga empati itu menjadi menggerakkan motivasi utama. Nah, pengkader di awal berdirinya Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan juga empatinya luar biasa tuh ya, melihat kesengsaraan Al-Maun itu kan berarti benar. Ya, oke. Nah, ini proses empati ini memang dalam struktur apa ya? Gimana Mas untuk menumbuhkan ini, apakah memang di sistem pengkaderan itu adanya di utama fungsional atau seperti apa menumbuhkan ini Mas? Seperti Mas Rio seperti ini bisa tumbuh empati itu ya Mas. Memang Muhammadiyah itu kan gerakan dakwah Islam ya. Salah satu berdakwah itu kan dengan ceramah. Iya, memang dengan majelis taklim lah. Tapi yang kedua kan menjawab kebutuhan masyarakat. Menjawab kebutuhan masyarakat itu kalau kita bicara ke pendidikan ke John Dewey itu menjawab kebutuhan masyarakat. Beliaunya itu kan awalnya sudah sadar bahwa Indonesia itu kan ring of fires. Potensi bencana besar. Saya harus ikut terjun di situ. Memang dasarnya seperti itu. Sudah punya empati dulu. Lah, kita itu dalam berdakwah tidak harus langsung dengan menyampaikan dalil-dalil dengan itu caranya gimana? Dalil itu biar bermakna, biar berempati, ya diajak yang hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengajak ke hal-hal yang sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Itu dakwah yang gitu kadang lebih mengena. Tanpa harus banyak kata-kata, tanpa harus banyak mengatakan Islam ini Muhammadiyah ini, tapi dia sudah jadi orang Muhammadiyah. Betul. Makanya Muhammadiyah itu gerakan sosial. Kekuatannya di sana ya. Digerakannya itu ya. Jadi gerakan sosial di sana ada spirit Al-Maun. Itu Muhammadiyah tumbuh tuh dari sana sehingga kalau banyak kader-kader yang tercipta dari yang punya semangat Al-Maun yang tinggi, insya Allah mungkin militansinya saya memahaminya gini Mas, kalau memang kader itu gini ya, memang ada yang dihasilkan secara formal, tapi secara substansi yang namanya makna kader, secara substansi itu dia adalah orang yang mau berjuang, bekerja keras ya untuk kemajuan organisasi. Misalnya kader Muhammadiyah berarti untuk Muhammadiyah, mau berjuang keras untuk menghidupkan itu loh. Bukan hanya sekedar bukan cap formal, sudah ikut Baitul Arqam, nanti sudah dapat sertifikat, dia jadi kader resmi, punya NBM. Kalau dia tidak melakukan gerakan-gerakan, ya makna secara substansi ya bukan kader. Saya makna itu ekstrimnya seperti itu ya Mas. Kalau Mas Zaki sendiri gimana Mas? Iya kan goalnya tadi kan dakwah Islam, lillahi kalimatillah tapi kan kader-kader yang seperti ini itu kan memang lebih memaknai kan, karena dia bergerak dulu baru diisi. Makanya ya memang ini yang namanya kader, yang namanya harus bergerak gitu. Kalau Baitul Arqam dan sebagainya itu lebih mengisi konten-konten intelijen, konten-konten kognitif ya, kayak materi-materi belajar, tapi idealnya ya seperti itu, dari bawah, dari gerakan baru masuk gitu. Nggak seperti saya masuk dulu baru gerakan. Saya juga. Makanya ini kita pengalaman ini ya Mas, militan. Pengalaman Mas Rio, pengalaman saya sendiri Mas Zaki di Muhammadiyah karena memang saya di Muhammadiyah karena memang kerja di Muhammadiyah nih. Makanya pengurus tuh harus kreatif menciptakan gerakan gitu. Garis bawahi Soibuddha. Substansi kader Muhammadiyah membutuhkan kader militan. Nah, kader militan itu lahirnya dari gerakan.
Kalau dari gerakan tuh akan lebih kuat itu kuat, daripada masuk dulu baru bergerak. Iya. Kalau ini bergerak dulu, baru mau masuk. Iya. Iya, kalau iya. besok mau jadi pengurus kan harus punya NBM. Iya. Tapi dia kan sudah bergerak berapa tahun yang lalu. Iya. Melebihi dari saya, Bang. Dari SMP sudah Dari masuk KW. SMP Iya. gitu. Dari SMP, oke. Dulu kan kita pernah diskusi ya Mas Eki kalau ingat ya. Ada kritik yang tentang kader produk dari pesantren dan produk dari sekolah Muhammadiyah itu dalam hal melahirkan kader itu berbeda. Iya. Banyak yang lebih militan pesantren itu ada, masih ingat ya? Oh, tulisan masih ingat kader sekali. itu. Sekarang kita menghadirkan Mas Rio. Iya. Mas Rio ini produk sekolah Iya. SD, SMP, SMA Muhammadiyah Kota Barat ya, Iya. khusus. Bisa artinya ada contoh juga ada contoh ya bisa untuk potensi menjadi kader juga bahwa bisa sekolah juga ternyata bisa menghasilkan kader. Bisa karena ada benang merahnya. Nah, jadi kritikan itu ya bisa dengan sekolah sama pondok tadi kalau mau sukses ada benang merahnya. Gimana Mas? Benang merahnya itu digerakkan. Iya. Digerakkan. Kenapa anak pondok lebih maju? Karena anak pondok itu kan bergerak. Mereka nggak hanya belajar, mereka itu kan juga ada yang namanya pengabdian tuh. Di pondok mesti ada namanya pengabdian. Pengabdian itu kan bentuk gerakan. Jadi terjun di masyarakat, ngisi sholat Jumat, pengajian, menghidupkan masjid, sekedar azan, sekedar suruh bersihin masjid. Mungkin bodoh-bodoh nih cah pondok mungkin kon nyapu masjid, kon ngresiki pondok itu ada perasaan apa ya? Ini namanya sense belonging kan. Sense belonging itu sesuatu yang tidak bisa ditanamkan hanya dengan kognitif, enggak. Tidak secara kognitif, harus dengan hati. Hati itu biasanya dengan bergerak. Makanya proses pendidikan kan itu yang kognitif, hati, terus kemudian ada aksi. Jadi kalau ini kognitif, psikomotorik, terus kemudian dari empati ya itu kan disentuh semua sehingga menjadi utuh. Lah Mas Rio itu lengkap. Memang dia anak sekolah tapi kan berangkatnya dia dari gerakan. Dari gerakan, bergerak dulu. Apa itu Muhammadiyah nomor 2? Yang penting saya bergerak dulu ya kan? Mungkin dia lebih tahu setelah habis Diksar berangkat mungkin blank apa itu Muhammadiyah. Relawan belum tahu juga relawan mungkin waktu itu ya pasti belum. Tahunya begitu ada relawan dan masih tetap bergabung sampai sekarang. Pasca coba Mas waktu yang latihan teman-teman latihan Diksar di Jawa Tengah ya. Kan mesti misalnya Pak, sekarang yang terjun jadi relawan kira-kira persentasenya gimana Mas? Bisa menggambarkan enggak Mas? Kemungkinan diambil ini aja contoh dari saya. Jadi dulu saya pas ke Gunung Muria itu di Kudus saya diklat dari Solo 3 orang. Berarti yang berangkat Solo Raya ya? Banyak latihan dari Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Dari dulu tuh pas diklat di Kudus itu kebetulan yang di luar Jawa Tengah juga ada yang ikut. Ada. Ya jadi dari Banten, ada yang dari Palu juga, itu ada yang ikut. Nah, yang dari Solo itu perwakilan 3 orang. Yang aktif itu sampai sekarang itu hanya saya. Saya. Gitu. Jadi memang kebanyakan itu diklat itu seperti itu kan. Banyak yang ikut banyak. Tapi nanti yang bener-bener dia mau aktif itu. Mas, fenomena apa seperti ini Mas Yaki melihatnya Mas? Ini seleksi alam. Seleksi alam. Wajar. Makanya struktur di Muhammadiyah itu mungkin majelis-majelisnya atau lembaga-lembaganya harus pandai-pandai membuat gerakan. Artinya gini, membuat sebuah kegiatan. Kegiatan itu bisa macam-macam ya. Kebetulan memang kalau MDMC itu kelebihannya apa? Mereka kan memang outdoor ya. Outdoor itu memang sesuai dengan jiwanya anak. Anak itu kalau usia itu kan mencari identitas diri loh. Kalau mencari identitas kan mereka mencari tantangan. Sebenarnya berawalnya dari itu mungkin ya, nyari tantangan. Aku sanggup nggak? Ternyata sanggup. Ya lembaga atau majelis harus punya membuat kegiatan ide-ide, kegiatan yang kreatif dan dilakukan kontinu. Kenapa harus kontinu? Karena setiap kegiatan itu mesti ada seleksi alam. Diksar tiap tahun ada ya? Ada. Yang ikut banyak dan mesti ada yang merontok banyak. Iya kan? Jadi kalau tiap tahun yang ikut mana 5 rontok 4, 10 rontok 8 itu
Kan tiap tahun paling nggak dapat 1 kader, Iya, 2 oke, kader. oke. Kalau 1 kader kan 5 tahun kan Oke. 5 kader. Lumayan itu. Siap. Oke. Katanya Bung Karno kan beri aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Nggak perlu banyak Ya, gerakan. baik, Soipuda. Orang. Dari pembicaraan kedua narasumber ini, ya saya bisa tarik ke semua karena saya tadi juga membaca hasil riset yang kebetulan yang di riset tentang pengkaderan cabang ranting ya. Iya. Ternyata memang ada benang merahnya. Hasil risetnya seperti ini, Soib Muda. Ya, ini mungkin sebagai kesimpulan ya. Iya. Tadi sebagai ini Iya. bahwa gini memang perlu inovasi pada kegiatan-kegiatan rutin yang tadi yang dari majelis, lembaga atau ada inovasi-inovasi. Iya. Nah, sehingga tadi yang sempat disampaikan Mas Jaki itu hasil risetnya ada. Ya memang rekomendasinya itu perlu inovasi, perlu ada gerakan yang Iya. memang ya gerakan-gerakan real nyata yang menyentuh masyarakat sehingga banyak yang tertarik ikut mendukung ya. Sama tambah 1 yang up to date. Up to date Yang ya. sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Ah, Ya, menarik, sama. ya. Jadi itu ya hasil rekomendasi riset itu ada inovasi. Jadi kegiatannya bukan hanya seremonial saja, Yes. bukan eranya seremonial sekarang. Yes, yes. Bukan ya Oke, seremonial iya. mungkin sekali-kali ya penting ya, tapi memang ya untuk menjaga kaderisasi karena ini kaderisasi ini penting. Yes. Jadi SDM penunjang untuk Yes. keberlanjutan estafet kepemimpinan ini perlu disiapkan biar matang. Oh kan? iya, Ya itu. harus. Nanti kita ngomong kepemimpinan jauh Oh, lagi harus nanti. itu. Oke. Kan Itu ya. berawal dari seperti Ya, ini iya. di Rio ini dari awal dari ini akar-akar dari kepemimpinan ini. Iya. Itu. Kalau perlu ditempa terus menerus. Jadi Belajar terus menerus Mas. Iya. leadership is not nature, leadership is nurture. Jadi memang dipersiapkan. Harus dipersiapkan, oke. Ya. Nah, tadi tentang inovasi ya, bahwa memang ada hasil riset juga merekomendasikan itu. Dan yang kedua gini, memang betul di Muhammadiyah kan ada ini ya, ada semacam pepatah khas di Muhammadiyah. Iya. Sebelum patah telah tumbuh, sebelum hilang telah berganti. Nah, kader adalah anak panah Muhammadiyah yang siap dilepaskan ke berbagai arah sasaran. Jadi artinya proses kegiatan ada sebuah diksar, terus ada berapa orang, terus nanti seleksi alam ya. Ini Iya, seleksi betul. alam. Jadi memang Pasti itu. terus menerus ada. Jadi sebelum patah telah tumbuh, sebelum hilang telah berganti. Makanya ini ada garis merahnya bahwa sebagai pengurus harus inovatif untuk bagaimana menciptakan pengkaderan ya, kaderisasikan ini penting menjadi jangan sampai Muhammadiyah yang besar itu keropos. Iya. Karena kader-kadernya artinya ya tidak berkualitas, tidak dipersiapkan. Iya. Oke. Dan yang terakhir yang terpenting ya ini yang potensi untuk jadi kader besar kan sebenarnya AUM ya, sekolah AUM. Iya. Nah, ini juga hasil rekomendasi dari hasil riset bahwa yang orang-orang yang ada di AUM itu bagaimana dipersiapkan ya kaderisasinya biar matang. Misalnya seperti AUM sekolah. Karena akan berhadapan dengan siswa yang banyak. Iya. Sehingga orang-orang yang ada di AUM pendidikan, tenaga pendidikan maupun guru tenaga pendidik itu harus pengkaderannya memang harus kalau bisa matang karena akan menghadapi siswa seperti Rio ini biar dididik sehingga menjadi kader potensial. Nah, itu yang saya baca hasil riset hasil riset tentang tema pengkaderan itu ya. Oke. Kesimpulannya seperti itu Mas Jaki. Tadi sudah banyak dibahas pengalaman Mas Rio, diulas Mas Jaki. Saya tambahin Oke, inovasi tambahan dan kontinu. Inovasi dan kontinuitas. Iya, karena seleksi alam itu kan paling menghasilkan 1-2 kader di dalam sebuah kegiatannya per tahun. Harus kontinu terus gitu, tiap tahun harus ada gitu. Iya nggak Mas? Iya, benar. Nah, benar. Betul. Di MDMC kan sekarang juga ini untuk sistem rekrutmennya kita diperbarui. Jadi di MDMC misal kita mau tertarik ya, aku tertarik mau masuk MDMC, kita ngisi Google Form dulu. Yang ngisi Google Form di MDMC itu kan ada klaster, ada klaster medis, klaster SAR, klaster psikososial, klaster driver, ada banyak. Jadi di suatu perencanaan itu lengkap. Kita tertarik yang di klaster mana, kita bisa isi itu. Jadi diklat itu nanti setelah pengisian klaster nanti ada pertemuan. Setelah ngisi Google Form itu ada pertemuan, dijelaskan apa sih itu MDMC itu, dijelaskan di situ tentang apa itu kebencanaan dan lain-lain. Nah, jadi setelah ada pertemuan itu nanti kita ada seperti interview.
interview, bener nggak mereka itu pengen ikut MDMC beneran atau enggak gitu. Ditanya Iseng-iseng gitu. doang apa bener? Iya. Semisal mau beneran pengen, oke lanjut. Setelah itu baru diklat. Tapi kalau misalkan ragu-ragu berhenti Ya, aja gitu. udah. Ya, Oh gitu. ya udah. Oh, ini saya ada komentar nih, bagus ini. Ini di maaf Solo ya ini. Iya Solo. Apakah ada majelis lain atau lembaga lain kayak MDMC, saya belum tahu saya. Ini cukup sistematis itu. Majelis atau lembaga lain nggak belum tahu. Ada nggak yang seperti ini? Sistematis ini. Iya. Sistematis jadi Nggak memang ketok tuh padahal. memilih kader yang militan itu dari proses ada itu. awalnya ya. Kita harus belajar tuh, majelis lain mungkin harus belajar ke sini. Ke MDMC. Ya baik. Iya. Terima kasih Sohib Muda ya. Ternyata pembicaraan kita ya menarik sebenarnya kalau dilanjut lebih dalam lagi ya. Nanti tema-tema pengkaderan ini sangat menarik dan sangat mendalam sebenarnya. Karena menyangkut penting sekali menyangkut eksistensi organisasi dan keberlanjutan. Terkait kepemimpinan luar biasa, ini Muhammadiyah sudah 1 abad lebih ya. Makanya ini kemarin juga ketua umum juga menyatakan ini organisasi yang besar, sehingga organisasi yang besar ini memang perlu kader-kader yang memang untuk melanjutkan itu ya Mas Zaki ya. Baik, kan statement terakhir kan tadi sudah ya ada keputusan kita adalah inovasi, keberlanjutan, kontinuitas ya dalam hal kegiatan karena Muhammadiyah adalah gerakan sosial ya. Tadi ada pengalaman di lapangan yang real, Mas Rio memberikan dari pelatihan ternyata tertarik sampai sekarang jadi relawan dan sampai sekarang masih relawan tuh ya. Masih. Tidak masuk struktur sebenarnya, masih relawan. Padahal ini masih di luar struktur. Di luar struktur. Tapi supporting untuk kegiatan Muhammadiyah, membawa supir ambulan. Iya. Dia mesti nggak peduli ketuanya siapa, ketuanya siapa. Nggak peduli ya, Mas. Dia. Yang penting saya memberikan manfaat untuk masyarakat. Dia mau apa? Oke, ya. Baik. Mudah-mudahan menginspirasi Sohib Muda pembicaraan kita hari ini dan terima kasih Mas Rio, Mas Zaki telah hadir. Ya, semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat. Ya, terima kasih. Demikian Sohib Muda, mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.